Sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Bapak-bapak. Selamat Ya. sore, Pak Dokter. Ya. Mohon maaf saya telat 12 menit. Tadi harus nguji skripsi dulu. Oke. Ada berapa ya mahasiswanya ya? Yang dari ini kelas khusus Papua ya? Siap, Pak. Iya. Siap. Ada berapa total? Ada 14-15, Pak. 14-15. Oke. Sebelum kita mulai ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya diminta untuk mengampu mata kuliah MPH ya dan penulisan ilmiah. Jadi ada dua objek ya. Mata kuliah kita ada dua objek. Yang pertama MPH dan penulisan ilmiah ya. Jadi yang pertama itu teori, yang keduanya itu prakteknya. Nah, ini nanti kalau pengalaman saya mengajar mahasiswa kelas karyawan biasanya justru lebih masuk kalau kita bicara praktek dibanding bicara teori ini. Karena bicara teori itu kan agak sedikit mendayu-dayu sehingga kurang begitu disukai sama teman-teman yang berada dalam dunia praktek. Tapi kalau diajak berpraktek biasanya lebih cepat masuk teorinya. Jadi nanti kita teorinya nggak terlalu banyak ya, mungkin cuma 1-2 kali pertemuan. Sisanya langsung kita praktekkan dalam membuat artikel ilmiah jurnal nasional. Nanti akan ada beberapa teori yang saya kemukakan tapi lewat video ya, video dari YouTube untuk lebih mempercepat pemahaman tentang bagaimana sih menulis secara ilmiah. Nah, hari ini saya akan hanya memberikan pengantar mengenai MPH, metode penelitian hukum yang kira-kira memang dibutuhkan untuk kepentingan praktis dalam hal ini penulisan tesis ya, nanti di akhir dari perkuliahan teman-teman semua, sehingga hal-hal yang sifatnya praktis untuk bisa menulis tesis sebenarnya nggak jauh berbeda dengan menulis skripsi ya. Perbedaannya sangat sedikit sebenarnya. Nah, itu bisa, cuma mungkin teman-teman dari S1 ke S2 mungkin jangka waktunya agak sedikit panjang ya. Jadi mungkin sudah ada yang lupa waktu S1 itu gimana bikin skripsi. Nah, nanti saya reminding lagi, saya ingatkan kembali apa yang menjadi pembedaan antara skripsi dengan tesis sehingga nanti bisa mengenai penulisan ilmiah. Nah, nama lengkap saya Rocky Marbun ya. Rocky Marbun, pendidikan terakhir S3. Kalau orang-orang bilangnya doktor gitu ya. Pendidikan terakhir S3. Dari Universitas Jayabaya, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Saya bergabung di Pancasila itu tahun 2015. Tapi saya sudah jadi dosen dari tahun 2009. Kemudian saya juga pernah jadi lawyer dari tahun 2007 sampai 2014. Nah, 2014 itu saya masuk kuliah S3. Jadi pas saya kuliah S3, lawyer saya berhentiin. Ya, saya nggak lagi jadi lawyer tapi saya berhenti. Murni
2014 kemarin itu murni sebagai dosen. Walaupun nanti kalau teman-teman semua searching nama saya di Google, karya ilmiah saya itu sangat dekat dengan ranah praktek. Ya. Saya bahas penyidik, saya bahas hakim, saya bahas jaksa. Oh ya, keahlian saya di bidang hukum acara pidana. Ya. Di bidang hukum acara pidana, cuma saya multidisipliner. Saya menggunakan ilmu bahasa, saya menggunakan ilmu komunikasi, saya juga menggunakan ilmu hermeneutik untuk membahas hukum acara pidana. Jadi kalau yang nggak terbiasa dengar di filsafat, kalau baca tulisan saya mungkin memang agak sedikit membingungkan gitu ya. Baik, itu perkenalan. Oke, saya masuk ke materi. Ya, saya izin share screen. Kok nggak ada ya? Ah, ini dia. Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak Oke. Dokter. Ya. Oke. Nah, ini adalah nama mata kuliah kita, ya. Nomenklaturnya metode penelitian hukum dan penulisan ilmiah. Jadi yang di awal ini teoritis, yang di belakang ini praktis. Sebelum kita masuk ke pokoknya, ke pokok perkara yang kita mau bahas hari ini, teman-teman harus bisa membedakan terlebih dahulu antara metodologi, ya, metodologi dengan metode. Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Metodologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Ya, jadi dia rumahnya metode MPH. Jadi metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Dia rumahnya. Yang dibahas berbagai macam di situ. Termasuk salah satu bagian metode penelitian hukum. Ya. Jadi jangan sampai nanti waktu menulis waktu menulis ketukar istilahnya. Harusnya kita menyebut metode penelitian tapi kita sebutnya metodologi penelitian. Nah, itu berbeda ya. Kalau metodologi penelitian berarti kita berbicara tentang teori-teori metode. Berbicara tentang konsep-konsep metode. Ya, tapi kalau kita berbicara metode penelitian hukum, itu kita berbicara tentang tata cara bagaimana meneliti dalam bidang hukum. Nah, kan sangat berbeda ya, lebih sempit. Nah, oke. Saya masuk ke langsung yang praktis. Saya nggak perlu tanya metode itu apa, penelitian itu apa. Itu bisa dibaca di buku, ya. Karena sudah banyak buku yang menulis itu. Tapi saya langsung masuk kepada ya jenis. Nah, secara umum jenis metode penelitian dibagi menjadi 3, ya, secara umum. Tapi di antara ketiga ini, ya, ketiga metode ini, metode penelitian yuridis normatif itu merupakan metode penelitian yang menjadi arus utama dalam penelitian hukum dan hampir di seluruh fakultas hukum di Indonesia. Sebentar ya, Tista. Biasa. Warteg biasa. Ya. Nanti nggak minum. Merokok. Ya. Udah Mas, kalian pesen juga buat buka. Ya. Hah? Nggak usah lah. Nggak usah lah, ARS aja.
Ya. Ya, saya habis pesan buat buka puasa. Karena nggak lagi di rumah ini, lagi di kampus. Oke. Nah, jadi metode penelitian yuris normatif itu merupakan metode penelitian yang umum digunakan di kalangan ilmu hukum. Ya, yang umum digunakan. Bahkan metode ini hampir seolah-olah hampir tidak mau dibantah. Bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa. Semua ilmu itu bisa dibantah. Semua ilmu. Ilmu apa aja itu pasti bisa dibantah. Tapi para ahli hukum Indonesia seolah-olah tidak mau dibantah mengenai penelitian yuridis normatif. Kenapa? Karena ilmu hukum, ahli hukum kita terjebak dengan satu konsep dalam ilmu hukum, yaitu sui generis. Ilmu hukum itu sifatnya sui generis. Apa itu sui generis? Ilmu yang tidak ada padanannya dari ilmu-ilmu lain. Jadi ilmu yang berdiri sendiri. Karena dia berdiri sendiri, dia memiliki metode yang tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan metode lainnya. Sehingga yang diakomodir di dalam ilmu hukum itu hanya metode penelitian yuridis normatif. Nah, tapi kemudian ya di Indonesia ya khususnya semenjak berkembangnya mazhab sosiologi ya, yang dibawa oleh Prof. Mukhtar Kusumaatmadja dan dibawa oleh beberapa ahli hukum yang mengikuti perkuliahan hukum di negara-negara common law gitu ya, di negara-negara common law. Kalau kita kan civil law ya, dibawa dari Belanda ya. Belanda, jadi terahnya kita tuh atau garisnya keturunan kita Indonesia, Belanda, Jerman, Prancis. Nah, itu garis keturunan hukum ya. Kalau kita mau belajar hukum sebenarnya kalau kita konsisten bahwa kita adalah civil law, maka seharusnya kita belajar hukum di Belanda. Atau kita belajar hukum di Jerman. Atau kita belajar hukum di Prancis. Nah, itu satu nenek moyang tuh semuanya. Ya, tiga. Ya, jadi Prancis, Jerman, Belanda, Indonesia. Nah, mazhab sosiologis ini dibawa oleh para ahli hukum Indonesia yang belajar di common law. Ada yang belajar di Australia, ada yang belajar di Amerika, ada yang belajar di Inggris. Itu negara-negara common law itu, ya. Ada yang belajar mungkin di negara-negara bagian, kalau Amerika ada 51 negara bagian. Nah, hanya Kanada yang civil law. 50-nya lagi adalah common law. Nah, itu dibawa ke Indonesia sehingga memunculkan perlawanan terhadap metode penelitian yuridis normatif. Ya, bahasa kasarnya perlawanan, tapi kalau bahasa ilmiahnya adalah kritik. Ya, kritik terhadap yuridis normatif, yaitu muncullah metode penelitian yuridis empiris. Nah, ini kan kata empiris, jadi nggak cuma normatif saja, tapi empiris juga. Karena kalau menurut orang yang mengikuti nomor 2 ini, kalau penelitian hukum itu yang namanya yuridis sudah pasti normatif gitu. Yang namanya yuridis sudah pasti normatif. Sehingga ditambahkan kata belakang adalah empiris. Normatifnya mana? Normatifnya sudah menjadi satu ke dalam kata yuridis, ya. Jadi yuridis empiris. Nah, ini merupakan kritik kepada yuridis normatif dengan alasan bahwa ternyata suatu penelitian yang hanya berdasarkan kepada metode penelitian yuridis normatif itu tidak mampu menyelesaikan persoalan konkret. Ada persoalan-persoalan di luar norma hukum. Ya. Persoalan di luar norma hukum yang tidak bisa diakomodir oleh hukum. Tapi bisa diakomodir oleh ilmu-ilmu empiris. Entah itu ilmu ekonomi, ilmu manajemen,
ilmu bahasa, ilmu komunikasi gitu ya. Nah, sehingga muncullah jenis metode yuridis empiris ini. Nah, tapi kemudian ada varian baru lagi, ya, ada varian baru terhadap MPH, yaitu yang nomor 3, metode penelitian sosiolegal. Nah, apa bedanya dengan yang nomor 2 gitu? Kan sama-sama juga berbicara hukum dalam konteks sosial gitu ya. Nah, ternyata yang nomor 1 sama nomor 2 itu, walaupun nomor 2 itu adalah kritik terhadap nomor 1, tapi rupanya paradigma berpikir orang-orang yang mengikuti metode penelitian yuridis normatif dengan orang-orang yang mengikuti metode penelitian yuridis empiris itu sama-sama berparadigma positivistik. Sama-sama memiliki paradigma ajaran hukum positivisme, gitu ya. Karena yang dikejar adalah satu-satunya kepastian hukum yang dikejar. Dan ternyata kata empiris di dalam metode penelitian yuridis empiris itu tidak murni merujuk langsung kepada kepada ilmu-ilmu sosial, tapi lebih merujuk kepada ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Apa misalnya? Ilmu ekonomi. Kenapa disebut positivistik? Karena data yang digunakan adalah data kuantitatif, data grafik ya, data keuangan. Nah, itu ilmu ekonomi, ilmu manajemen ya, ilmu organisasi, kemudian ilmu biasanya lagi masuk ke ilmu pengawasan biasanya ya. Ada 4 model itu. Nah, tapi di dalam yang nomor 3 sosiolegal, nah di sini baru masuk tambahan ilmu-ilmu sosial non positivistik. Ya, ilmu-ilmu sosial humaniora. Ya. Kalau yang tadi ilmu-ilmu sosial yang positivistik, yang lebih mendekati kepada ilmu-ilmu alam, tadi ekonomi ya, ekonomi, akuntansi segala macam gitu. Nah, kalau ini lebih mendekati kepada ilmu sosial humaniora. Ilmu sosiologi hukum dipakai, kemudian ilmu politik juga dipakai, ilmu komunikasi dipakai di situ, banyak macamnya, banyak variannya. Ya. Juga ada di situ gitu ya. Nah, ini varian-varian yang muncul sebagai kritik dari yuridis normatif. Tapi kalau Anda bertanya ke saya, sekarang ini dominasinya masih di mana? Ya, dominasinya masih di nomor 1 tuh. Ya. Bahkan di Pancasila sendiri juga dominasinya masih nomor 1. Masih yang yuridis normatif. Nah, sehingga bukannya tidak boleh menggunakan yuridis empiris atau tidak boleh menggunakan sosiolegal, boleh. Ya, boleh. Cuma yang jadi masalah adalah nanti pembimbingnya ngerti atau enggak, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau pembimbingnya ngerti, nggak apa-apa, kita menggunakan sosiolegal, kita menggunakan yuridis empiris, itu boleh. Ya. Tapi kalau pembimbingnya nggak ngerti, jangan coba-coba menggunakan sosiolegal misalnya. Ya. Karena nanti akan jadi kerumitan tersendiri tuh dalam penulisan tesis. Dalam penulisan ini akan terjadi kerumitannya. Karena Anda menjadi tidak sinkron dengan pembimbing. Nah, pembimbing biasanya kalau sudah megang bimbingan gitu, biasalah oposisi biner kan, merasa megang kekuasaan, nanti dia akan menentukan tuh, udah metodenya ini aja gitu yang dipakai. Nah, pada saat pembimbing mengatakan metodenya ini aja, sebenarnya dia nggak ngerti yang itu, dia ngertinya yang ini gitu. Nah, jadi itu perlu dipikirkan baik-baik untuk menggunakan metode apa yang akan kita gunakan waktu menulis, khususnya menulis tesis. Kalau menulis artikel jurnal itu justru bebas, ya. Nah, ini yang menarik ya di dunia internasional, ya, di dunia internasional justru orang hukum itu tidak lagi membedakan ini yuridis normatif, ini yuridis empiris, nggak. Tapi yang menjadi perbedaan adalah pendekatannya menggunakan apa. Hukum secara internasional
ya, hukum secara internasional. Kalau kita baca bukunya Peter Marzuki misalnya ya, atau baca bukunya Prof. Irwansah misalnya, itu para profesor yang menulis soal buku-buku MPH yang terbaru gitu ya. Kalau yang versi lama banyak lah ya, para profesor yang nulis MPH di buku-buku klasik banyak, klasik. Ya, tapi yang buku-buku terbaru yang termodern itu Prof. Peter Marzuki, Mahmud Peter Marzuki sama Prof. Irwansah itu juga menulis buku tentang MPH yang terbaru. Nah, dua orang ini mengatakan justru di luar negeri itu yang namanya ilmu hukum itu ya normatif. Tapi, nah ini tapinya, ini yang membedakan. Tapi boleh dengan menggunakan pendekatan. Ya. Pendekatan apa saja boleh digunakan. Justru mereka tidak mempermasalahkan Anda normatif atau Anda empiris, nggak dipermasalahkan. Menurut internasional, hukum itu normatif. Tapi ketika menulis, yang paling penting adalah Anda mau menggunakan pendekatan apa waktu mau menulis. Pendekatan monodisipliner, kalau itu ruang lingkup ilmu yang digunakan, pendekatan interdisipliner, ya, atau pendekatan multidisipliner, ya. Atau ada pendekatan lain misalnya, ya. Yang penting itu justru pendekatannya, bukan jenisnya. Nah, ini yang kemudian kita di Indonesia berkaitan dengan penelitian memang agak terbelakang gitu ya. Karena seolah-olah kalau menulis itu sudah ada sudah ada pakem-pakemnya. Padahal di dalam konteks internasional sekarang sudah justru ada yang menyebutnya penelitian mixed method, ya, metode gabungan. Ada lagi yang menyebutnya sebagai brikolase, metode brikolase. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih. Kalau orang hukum yang asli orang hukum dengar metode brikolase mungkin bisa kena stroke di tempat itu. Ini metode apa ini baru lagi gitu ya. Nah, itu metode yang terbaru ada yang brikolase itu justru lagi dikembangkan itu. Oke. Nah, selain menentukan metode ya, kita juga perlu menentukan bobot dari apa yang kita tulis. Kita mau nulis apa ini? Ya. Bobotnya itu ditentukan. Harusnya yang menentukan kita, tapi karena kita ini mahasiswa di suatu kampus, maka mau nggak mau kita tunduk terhadap apa yang sudah ditentukan di kampus tertentu, ya. Terkait dengan grade misalnya. Kalau Anda S1, di mana Anda bergerak? Kalau Anda S2, di mana? Kalau Anda S3, di mana bergeraknya? Ya. Nah, S1 itu diposisikan hanya boleh meneliti jatah S1, hanya boleh meneliti berkaitan dengan permasalahan konkret, berkaitan dengan penerapan hukum, ya. Jadi pasalnya apa, yang dilanggar apa. Makanya kalau lihat putusan pengadilan itu anak-anak S1 pasti nulisnya, saya tidak setuju dengan hakim itu, harusnya dia bebas, kenapa dipidana? Jadi masalah penerapan. Harusnya dia tindak pidana korupsi, kenapa jadi cuma penggelapan? Ya. Hanya persoalan itu tuh yang dikaji dalam ranah S1. Ya. Walaupun terkadang di beberapa tempat ya, kayak misalnya di Universitas 17 Agustus di Jakarta. Ya. Jadi di Jakarta itu juga ada nama Universitas 17 Agustus. Itu dulu, waktu saya sempat ngajar di sana dulu, bahkan S1 aja sudah harus ngebahas filsafat tuh. S1 aja, ya, juga harus ngebahas menggunakan pendekatannya filsafat. Saya tanya sama dosennya, waktu saya masih S2, Pak, kenapa S1 di sini kok menggunakan filsafat? Padahal S1 itu tugasnya, penelitiannya hanya berkaitan dengan bagaimana penegak hukum melakukan hukum, hanya itu. Ini kok menggunakan filsafat? Nah, ini kata dosen senior di Untak waktu itu mengatakan begini,
apakah Anda waktu S1 tidak mendapat mata kuliah filsafat hukum? Saya bilang dapat. Dapat nggak mata kuliah misalnya konsep-konsep hukum HTN, HAN, teori-teori? Dapat nggak? Dapat. Nah, kalau dapat kenapa nggak dipakai waktu neliti? Kan dapat mata kuliahnya. Kecuali Anda S1 nggak dapat mata kuliah filsafat hukum. Baru nggak boleh tuh. Ya, dia bilang saya nggak akan paksa mahasiswa untuk menggunakan filsafat kalau ternyata di dalam kurikulumnya nggak ada mata kuliah filsafat. Nggak akan saya paksa tuh. Tapi karena kurikulum S1 ada mata kuliah filsafat, ya, khususnya filsafat hukum, maka dia harus menulis menggunakan filsafat hukum. Jadi agak level penelitiannya lebih tinggi dibandingkan kampus-kampus lain, termasuk dibandingkan Pancasila. Ya. Termasuk Pancasila levelnya dia lebih tinggi dari sisi ide penulisan penelitian. Ya. Di Pancasila belum tuh. Bahkan di S2 sendiri mayoritas ya juga tidak menggunakan filsafat, padahal ada mata kuliahnya tuh. Ya. Ada mata kuliah filsafat hukum di S2. Nah, ini adalah bobot persoalan hukum. Ya. Dari diagram sistem nilai, ada norma asas nilai. Kalau ngelihat diagram ini, sebenarnya kita juga terpenjara dengan pola pikirnya Hans Kelsen. Ya. Norma tidak boleh melanggar asas, asas tidak boleh melanggar nilai. Ya. Nilai menjadi dasar untuk membentuk asas, asas menjadi dasar untuk membentuk nilai. Nah, nanti sistem nilai ini kalau dibawa ke dalam disiplin ilmu hukum, maka norma dipelajari di ranah dogmatika hukum. Nah, nanti asas dipelajari dalam ranah teori ilmu hukum. Nilai dipelajari dalam ranah filsafat hukum. Ya. Nanti pendalamannya ada masing-masing. Tapi ini saya hanya ingin mengatakan, beginilah skema pembobotan. Ya, dari rumusan masalah yang ingin kita angkat. Ingin kita jadikan topik dalam suatu penelitian hukum. Nah, kemudian ya, yang perlu juga dipelajari atau perlu juga disadari sebenarnya ada pola berpikir atau alur berpikir. Untuk sampai kepada kesimpulan ini, ya, untuk bisa sampai kepada kesimpulan, bagaimana caranya? Mulai dari hal yang sangat abstrak, paradigma, pola berpikir, itu bisa kita turunkan sampai ke argumentasi dan kemudian kita ngambil kesimpulan. Ya. Jadi untuk sampai kepada bab 5 itu kan kesimpulan. Kalau di Pancasila ada yang bab 5 kesimpulan itu di bab 4 ada, ya. Untuk bisa sampai kepada kesimpulan, argumentasi apa yang perlu dibangun? Melalui penalaran jenisnya apa? Kemudian metode penafsirannya apa? Dari 1, 2, 3 ini dia masuk dalam sistem logika apa? Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah tidak semua orang itu sadar dirinya dia terhadap filsafat mana. Gak semua orang sadar, gitu ya. Misalnya begini, Prof. Peter Mahmud Marzuki yang dari UNAIR itu merupakan ikon, ya, atau simbol dari satu mazhab, yaitu mazhab positivisme hukum. Ya. Karena beliau sangat konsep hukum sebagai sui generis itu banyak di buku beliau. Ya. Nah, beliau orang yang sadar dirinya berada di dalam ranah filsafat positivisme hukum. Nah, sekarang kalau itu, atau misalnya Prof. Siapa lagi ya? Prof. Sutandio. Lawannya. Prof. Sutandio. Prof. Sutandio itu orang yang sadar ya, bahwa dirinya itu tunduk kepada
filsafat sosiologis. Ya. Kemudian ini dua ini bertarung ini, aliran-aliran ini bertarung nih, ya, saling menjelekkan, saling menyalahkan, ini nggak lengkap, ini segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau saya itu orang yang ingin mengatakan semua filsafat ada lemahnya, semua filsafat ada kelebihannya, dan kalau digunakan secara bersama-sama itu bisa menutupi kelemahan dan menonjolkan kelebihan. Tergantung bagaimana kita cara makainya. Filsafat itu adalah alat untuk berpikir. Ya. Sama kalau Anda misalnya diserahin kue tar, itu motongnya pakai apa? Kalau Anda motongnya pakai gergaji, ketinggian. Ya. Cukup motong pakai pisau dapur. Ya. Kalau Anda disuruh nebang pohon, Anda motongnya pakai pisau dapur, ya, bukannya nggak bisa, tapi kelamaan. Nggak tumbang-tumbang nanti. Makanya digunakan yang lebih tinggi, yaitu gergaji atau singso, ya, yang pakai mesin itu ya, gitu. Nah, filsafat itu seperti itu sebenarnya. Buat saya, ya, buat saya. Silakan kalau yang mau ngikuti silakan aja. Tapi bagi saya, filsafat itu bagaimana kita menggunakan tergantung kondisi, konteks dan keadaan zaman. Ya. Tidak perlu sampai misalnya apa namanya itu istilahnya ya, taklid buta. Taklid itu apa ya istilahnya ya bahasa Indonesianya, artinya patuh tunduk secara absolut gitu ya. Enggak, saya enggak seperti itu. Bagi saya semua ilmu itu ada kelemahan, ada kelebihan. Justru untuk melengkapinya bagaimana kalau digabung. Nah, saya lebih suka begitu. Nah, tapi kesadaran ini nanti akan menentukan bagaimana Anda bersikap tuh. Ya. Baik bersikap secara keilmuan ataupun bersikap secara sosial. Nah, ini yang saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Ada orang yang ilmunya tinggi, ya, kalau berbicara ilmu dia tinggi sekali, tersistematis gitu ya, rapi, tapi dia punya memori yang buruk, punya historis yang buruk kalau dia berbicara tentang hubungan sosial. Nah, itu yang saya agak heran tuh ya. Harusnya kalau yang namanya ilmu itu ketika dia sudah menyerap di dalam pemikiran kita, itu pasti akan dikeluarkan dalam bentuk hubungan sosial harusnya. Nah, ini yang sampai sekarang metode itu belum. Jadi metode itu seolah-olah digunakan hanya untuk kalau Anda ingin bikin penelitian gitu loh. Padahal metode itu digunakan justru harusnya untuk kehidupan sehari-hari. Karena tiap hari itu sebenarnya kita meneliti. Ada nggak di sini yang beratnya lebih dari 100? Nggak ada ya? Ya. Tidak ada Pak Dokter. Berat saya 115. Berat saya. Kalau dulu waktu berat saya masih 60, 70, apa aja saya makan tuh. Mau kambing kayak mau apa aja saya makan. Mau udang, mau cumi, apa aja saya makan. Sekarang berat saya 115. Mulai saya punya pantangan nih. Walaupun saya nggak ke dokter misalnya, kok setiap makan saya pusing ya. Saya catat tuh. Di dalam memori saya catat. Makan kambing pusing. Oke, 1. Kemudian makan udang. Habis makan udang kok pusing juga ya? Oke, makan udang pusing. 2. Mulai saya kelompokkan. Udang, kambing, ya, nambah lagi satu lagi akhirnya cumi. Cumi gitu kan. Ini kalau saya makan kaki saya sakit-sakit nih tulangnya. Oh, kolesterol kumat gitu ya. Darah tinggi kumat. Sudah mulai saya klasifikasikan. Ya, untuk binatang darat, kambing nggak boleh saya makan. Ya. Untuk binatang yang berair, misalnya yang dari air, saya nggak ngerti udang itu dari tawar atau asin, saya nggak paham gitu ya. Pokoknya dari air aja gitu ya. Udang sama cumi saya klasifikasikan, mulai saya pisahkan. Nah, itu kan bicara metode itu. Itu bicara metode, sudah mulai agak sedikit ilmiah gitu ya. Yang tadinya ketika saya umur masih muda, berat badan saya 60, saya nggak pakai metode tuh, apa aja saya makan. Semua saya makan, semua saya minum. Gitu kan?
Tapi sudah ketika ada feedback dari makanan itu terhadap tubuh saya, mulai saya mikir, loh, kok pusing kepala? Nah, persoalannya sudah nggak lagi sederhana. Persoalannya sudah mulai kompleks. Kalau saya makan ini, saya sakit, saya masuk rumah sakit nih, Bang. Bisa diopnam. Kemarin saya habis diopnam, itu 4 jam saya diopnam, gara-gara mah saya kumat. Mah saya kumat, akhirnya saya diopnam. Nambah lagi tuh pengetahuan saya. Oh, berarti saya nggak boleh makan mie. Saya nggak boleh makan Indomie instan, mie goreng. Kemarin tuh saya masuk rumah sakit, makan mie Indomie instan tuh makan 3 bungkus. Langsung masuk rumah sakit, mahnya kumat, gitu kan. Berarti saya punya pengetahuan baru sekarang, saya nggak boleh makan Indomie lagi nih. Ya. Mungkin beda kalau makan mie ayam ya. Mungkin beda. Mie instan, saya sudah nggak boleh. Dari yang paling sederhana sampai kepada yang mulai kompleks. Saya mulai memisah-misahkan gitu ya. Saya mulai menata, makanan saya harus saya tata gini. Nah ternyata, saya kalau bangun jam 9, kepala saya pusing. Padahal saya malam nggak makan apa-apa ini. Saya malam cuma makan tempe aja, kenapa pusing? Bangun jam 9, tensi saya naik. Oh ternyata saya kurang tidur. Oh berarti kalau orang darah tinggi, salah satu syaratnya tidurnya nggak boleh kurang, harus pas. Kalau nggak dia bangunnya pusing, darahnya naik. Ini metode ini, cara-caranya yang cuma yang kita peroleh dari pengalaman empiris gitu. Ya walaupun nanti ada yang masuk rumah sakit, akhirnya tahu karena dikasih tahu sama dokter gitu kan. Tapi kalau kita sadari, ya ada nggak yang menyadari sebenarnya tiap hari itu kita belajar mengenai metode tiap hari. Mungkin yang bekerja ketemu pimpinan, ya kemarin baik nih pimpinan, ya saya ngobrol, saya dikasih bonus. Nah hari ini saya mau ngobrol juga nih. Saya malah kena marah. Oh, ada apa ini? Diperhatiin. Oh mukanya merengut ini segala macam. Perhatiin kalau pagi datang, itu juga metode itu, metode sosial. Ya, cuma bedanya apa? Tidak terkategorisasi, tidak dilakukan klasifikasi secara sistematis, ya, dengan ilmu metodologi penelitian. Itu aja bedanya. Jadi ada metode ilmiah, ada metode alamiah. Metode ilmiah diperoleh atau digunakan gitu ya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sifatnya sangat kompleks, rumit. Metode alamiah digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sifatnya sederhana. Pagi-pagi bangun jam 7, kok perut bunyi kriuk-kriuk, ya. Anda nggak perlu cari artikel internasional untuk menemukan jawabannya. Jawabannya sudah pasti kita tahu, ini kita lapar. Berarti jam 7 pagi kita makan. Itu metode alamiah dengan metode ilmiah, gitu ya. Nah, ada nggak yang menyadari sampai sebatas itu, sampai ke tahap itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu yang perlu dibangun, perlu dibiasakan. Nah, kemudian apa isi dari metode penelitian? Isinya setidaknya ada 4. Metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadi baik yuris normatif maupun yuris empiris, ya, itu punya irisan yang sama. Ya, irisan sama, punya bagian-bagian yang sama yang perlu dijelaskan dalam penelitian Anda. Metode pendekatannya, jadi Anda tuh mau mendekati dengan cara apa? Ya. Itu metode pendekatan. Kalau ke cewek itu PDKT-nya gimana caranya gitu, ya. Ada yang bawa bunga, ya, ada yang bawa mobil, ada yang bawa ini gitu ya. Itu namanya metode pendekatan. Nah, jenis dan sumber datanya atau objek yang mau dikaji. Apa ini yang mau dikaji? Putusan pengadilan, ya, dokumen-dokumen hukum, ya.
kemudian atau mungkin berita online, berita-berita di koran gitu ya. Tapi kalau berita-berita di koran untuk orang yang menggunakan metode yuris normatif itu agak nggak mau itu, ya. Karena menurut mereka kalau yuridis normatif itu artinya harus menggunakan data, ya, yang memiliki validitas kekuatan hukum yang kuat. Ya. Apa yang paling kuat? Pertama, putusan pengadilan. Apa yang kedua? Undang-undang. Nah, dua itu adalah data, ya, atau objek yang biasa dikaji oleh penelitian-penelitian yang sifatnya yuris normatif atau yuris empiris. Ya, cuma nanti ada bedanya. Ya. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini juga berpengaruh kita mau memilih jenis metodenya apa. Ya. Karena kalau yuris normatif itu nggak mungkin metodenya statistik. Nggak mungkin. Ya. Nah, kalau yuris empiris nggak mungkin nanti teknik pengumpulan datanya kepustakaan. Itu nggak mungkin. Ya. Jadi masing-masing jenis penelitian itu akan memunculkan konsekuensi sendiri terhadap 4 model anasir dalam metode penelitian. Ya. Teknik analisis datanya juga beda. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian saya masuk ke yang pertama, metode pendekatan. Ya. Nah, di dalam ilmu hukum, ya, lebih khusus lagi di dalam penelitian ilmu hukum, 1, 2, ini saya nggak pakai angka nih, saya ganti angka bisa nggak? Nah, ini lebih enak lah, ya. 1, 2, 3 ini adalah metode pendekatan standar dari suatu penelitian ilmu hukum. Ya. Jadi yang namanya penelitian ilmu hukum, standarnya adalah 3 ini yang digunakan. Anda mau S1, S2, S3, 3 ini pasti digunakan. Dan tidak boleh ditinggalkan. Ya, saya katakan tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena hukum itu sendiri, ya, hukum itu sendiri adalah kumpulan dari konsep-konsep. Kalau Anda nggak paham konsepnya, Anda nggak akan bisa menemukan solusi. Saya kasih contoh misalnya. Saya kasih contoh. Konsep itu kan sama dengan artinya definisi, ya, atau pengertian, atau kata. Ya, misalnya kursi. Kursi itu kata, tapi dia juga konsep. Kursi adalah tempat yang digunakan untuk duduk. Nah, itu konsep tuh. Ya. Kalau dalam hukum apa? Misalnya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diberikan sanksi atau ancaman sanksi pidana. Itu konsep. Nama pun konsep. Rocky. Ya. Rocky adalah, kita lihat ke kamus akhirnya. Rocky adalah bebatuan. Nah, makanya ada Rocky Mountain gitu kan. Gunung bebatuan. Jadi bukan namanya gunung itu Rocky, bukan. Rocky Mountain itu gunung bebatuan gitu. Rocky itu bebatuan. Jadi itu konsep. Setiap nama itu konsep. Namanya bapak-bapak, namanya ibu-ibu, pasti ada artinya. Nah, itu sebabnya pendekatan konseptual itu nggak boleh ditinggalkan. Ya. Harus kita pakai itu. Kita mau menerangkan, saya mau menulis skripsi tentang atau menulis tesis ya, menulis tesis tentang tindak pidana hoax misalnya. Apa hoax itu? Ada nggak konsepnya? Nah, cuma terkadang konsep itu, ya, konsep itu ada dalam bentuk undang-undang. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada ibu-ibunya nggak? Bapak-bapak semua ya? Jadi kalau Ada. Oh, ada. Oh, ada Bu Teresia ini ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat undang-undang,
Ya, undang-undang nih ya, saya bicara undang-undang. Pasal 1, semua pasal 1 dalam undang-undang itu isinya konsep semua itu. Contoh misalnya kita buka KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1-nya, penyelidik adalah ya, penangkapan adalah, penahanan adalah, itu konsep-konsep itu. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak paham konsep hukum, tidak mungkin bisa meneliti. Nah, jadi kalau mau meneliti, kita clear dulu konsepnya. Saya mau bahas tindak pidana hoax. Hoax ini ada di mana nih dibahas? Di undang-undang nggak ada. Kata hoax itu nggak ada. Ada di doktrin, pendapat para ahli. Ya, bisa dilihat di situ. Dan pendekatan kasus. Nah, sebenarnya ini yang agak sedikit saya agak kecewa ya sebenarnya. Seolah-olah kalau kita bicara pendekatan kasus itu hanya putusan pengadilan tuh. Seolah-olah gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti atau ibu-ibu bikin tesis gitu ya. Studi kasus gitu ya. Terus menyebutkan studi kasus tindak pidana apa gitu ya. Tapi tidak ditulis studi kasus putusan pengadilan negeri nomor sekian-sekian. Nggak ditulis seperti itu. Disalahin tuh. Disalahin Pak. Salahin Bu. Kalau saya enggak gitu. Ya. Yang namanya kasus ya kasus. Mau dia itu sudah diputus di pengadilan. Atau dia baru muncul dalam ranah viral misalnya. Ya misalnya. Oh di daerah Jawa Timur lagi ribut soal penculikan anak. Mau dibahas secara kasus itu juga bisa walaupun nggak ada putusannya. Nah, cuma apa? Kalau kita membahas kasus yang ada di putusan, maka metodenya pasti judis normatif. Kalau kita membahas kasus yang tidak ada di putusan, metodenya yang ganti. Nggak mungkin yuridis normatif. Kalau nggak yuridis empiris atau nggak sosiolegal. Ya. Jadi kasus atau objek yang mau kita teliti itu berimbas kepada jenis metode yang akan kita pilih. Kalau bapak ibu-ibu memilih, misalnya saya, Pak ini di, misalnya ini contoh aja contoh. Di Papua lagi rame isu, kalau di Jakarta tuh pernah ada isu tentang babi ngepet gitu ya. Saya nggak tahu di Papua ada istilah babi ngepet atau enggak tuh. Tapi ini isu sosial gitu ya. Isu sosial. Pak, saya mau bahas soal babi ngepet, Pak. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi, gitu ya, jangan pakai metode yuridis normatif. Ya. Karena di dalam penelitian, bapak-bapak, ibu-ibu salah, ya, salah dalam menggunakan metode penelitian. Seluruh penelitiannya itu batal demi hukum. Ya. Karena metode itu nanti berpengaruh terhadap bagaimana cara kita untuk menyimpulkan. Bagaimana cara kita menganalisis. Kalau kita menggunakan yuridis normatif, maka cara kita menganalisis adalah mana pasalnya, mana undang-undangnya, apa yang dilanggar, mana putusan pengadilan, mana jurisprudensi. Semua dokumen hukum yang digunakan. Kalau kita pakai yuridis normatif. Akhirnya penafsiran yang digunakan, penafsiran apa? Penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, ya, penafsiran a contrario. Akhirnya itu yang dipakai. Kalau objek kajiannya adalah kasusnya putusan. Ya. Maka kalau kita menggunakan normatif seperti itu. Tapi kalau putusan pengadilan digunakan yuridis empiris, nggak ketemu. Bagaimana efektivitasnya, bagaimana efisiensinya, bagaimana sosialisasinya, apa faktor dan kendala, itu tidak dibahas di dalam penelitian yuridis normatif. Karena efektivitas, efisiensi, faktor-faktor kendala, terus sosialisasi itu adanya setelah putusan.
bukan pada saat proses persidangan, tapi setelah putusan terjadi. Contoh misalnya, ya, ada putusan terhadap tindak pidana atau terpidana narkotika. Ya. Hakim memutuskan bervariasi, 2 dan 2 tahun, 3 tahun, setahun, segala macam. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas putusan pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, gitu ya, itu jawabannya menganalisis bukan menurut pasal sekian, nggak bisa. Karena bicara efektivitas, bicara efisiensi, itu tidak ada dalam pasal. Ya. Tapi kita harus terjun ke lapangan. Kalau putusannya segini, kira-kira ya terpidana narkobanya sudah dipidana, nanti kapok nggak? Nah, itu efektivitas tuh. Ya. Setelah diputus seperti ini, ya, nanti terpidananya menjadi orang baik tidak? Efisiensi, gitu kan? Masih efektivitas, masih ada manfaatnya. Ya. Nah, itu nggak bisa dibahas pakai yuridis normatif itu. Bisanya pakai yuridis empiris atau sosiolegal. Jadi kalau kita salah dalam menentukan, kita ngomong nih, saya pakai objek pendekatan kasusnya putusan pengadilan, gitu ya. Nah, saya menggunakan metode yuridis empiris. Oh, sudah, salah itu arti. Analisisnya pasti salah ntar. Jadi hati-hati. Nah, kemudian pendekatan undang-undang. Namanya orang ilmu hukum pasti menggunakan undang-undang. Baik dia empiris, yuridis normatif, apalagi normatif. Mau sosiolegal, pasti menggunakan undang-undang. Karena undang-undang itu adalah sumber hukum formil tertinggi. Dasar logika dari seorang sarjana hukum itu yang pertama adalah undang-undang. Ya, yang pertama undang-undang. Yang kedua apa? Kebiasaan. Yang ketiga apa? Jurisprudensi. Yang keempat apa? Doktrin. Yang kelima apa? Perjanjian. Ya, jadi perjanjian paling bawah tuh. Itu dasar berpikir dari orang hukum. Jadi orang hukum kalau pikir, kamu kenapa melakukan ini? Ya, pokoknya saya suka melakukan itu. Nah, itu bukan orang hukum. Ya. Saya suka melakukan itu karena menurut pasal sekian, ini nih. Menurut undang-undang ini nih. Menurut jurisprudensi, ini nih. Itu orang hukum tuh. Ya. Pola berpikirnya selalu begitu. Ya. Nah, kemudian 4 dan 5, ya, ini pilihan. Ya. Dalam konteks penelitian ilmu hukum, ya, pilihan. Biasanya semakin tinggi gelar atau prodi S2, S3, baru ini akan digunakan. Salah satu dari ini akan digunakan. Biasanya. Tapi ada nggak S3 atau S2 yang nggak pakai ini? Ya, yang nggak pakai ini. Ada nggak? Banyak, gitu kan? Karena apa? Karena ini yang paling mudah. Yang 3 ini. Ini yang paling gampang. Yang paling sederhana. Jadi kalau nggak mau repot, ya pakai ini aja, 3. Terserah nanti mau metodenya yuridis normatif atau yuridis empiris. Pak, saya banyak kerjaan, Pak. Kalau kelas karyawan kan saya pahamnya begitu. Sudah di kantor diomel-omelin bos, gitu kan. Jangan sampai di kampus diomel-omelin dosen. Ya. Jadi ambil yang paling mudah. Ya. Supaya apa? Supaya selesai targetnya kita meneliti. Jadi ya kecuali kalau memang bapak ibu-ibu kepingin, saya nyoba pakai pendekatan filsafat. Boleh gitu. Saya malah senang yang begitu. Nah, oke. Kemudian ini model-model pendekatan, ya. Kemudian ini ada jenis dan sumber data. Ya, ini yang ada di sini ya. Nih, jenis dan sumber data. Nah, ini Bapak Ibu-ibu. Kalau kita yuridis empiris, ya, nama datanya itu dikenal dengan istilah namanya adalah data sekunder. Ya, data sekunder. Kalau kita menggunakan metode yuridis empiris, data itu disebut sebagai data primer.
Jangan salah nih. Ya. Mahasiswa S1 tuh banyak yang salah kalau udah ngomong begini. Ya mudah-mudahan waktu udah di S2 udah nggak salah gitu ya. Kalau yuris normatif, datanya adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder dibagi menjadi 3. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jangan ikut-ikut-tuker. Ya. Ini ada juga mahasiswa S2 nyebutnya gini, data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum premier. Saya bilang salah. Kalau ngomongin data berarti di atas ini posisinya, bukan di bawah. Kalau di bawah yang diomongin bahan hukum. Bahan hukumnya yang diomongin. Sumber bahan hukumnya. Nah, apa itu bahan hukum primer? Itu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Nah, apa aja itu? Putusan pengadilan, apalagi undang-undang, PP, Kepmen, segala macam ya, peraturan perundang-undangan. Selain itu ada nggak? Ada, misalnya apa? Surat panggilan polisi. Nah, kalau penelitian ilmu hukum jarang tuh yang meneliti surat panggilan polisi. Tapi kalau dalam bentuk artikel sudah banyak. Ya, surat panggilan polisi itu kalau misalnya kita berurusan dengan pidana, Anda dipanggil nih, ada surat panggilan. Itu bahan hukum primer. Karena apa? Sifatnya otoritatif dan mengikat. Dari mana kita tahu? Coba berani nggak datang. Jemput paksa. Nah, itu ciri-ciri dari sifat otoritatif dan mengikat. Ada sanksi di belakangnya kalau dilanggar. Bahan hukum isinya buku dan artikel. Bahan hukum tersier ini nulisnya model-model ya. Ada yang begini ya, ada tertier, ada yang tersier, ada yang begini. Tapi cara bacanya walaupun ini T, bacanya juga tetap tersier. Cuma cara menulisnya beda-beda. Biasa orang Indonesia kalau ketemu istilah asing kan gitu, ya, suka salah paham semua. Jadi ada yang tertier, ada yang tersier gitu ya. Terserah aja. Yang penting maksudnya inilah gitu ya. Apa isinya bahan hukum tersier ini? Isinya kamus dan ensiklopedia. Ya. Nah, apa fungsinya? Buku, artikel ini fungsinya untuk menjelaskan ini. Ya. Kalau misalnya undang-undang, ya, ada satu konsep di undang-undang yang tidak ada di pasal 1. Ya, tadi kan saya katakan kalau kita baca undang-undang, coba lihat pasal 1-nya. Pasal 1-nya itu selalu isinya konsep-konsep. Coba lihat pasal 1-nya. Kalau nggak ada, terus penjelasannya dari mana? Nah, dari sini. Lihat di buku-buku, lihat di artikel, lihat di pendapat para ahli. Apa artinya konsep itu? Kalau nggak ada juga, lihat dari kamus. Ya. Kamus atau ensiklopedia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat konsep, melihat satu konsep, ya, misalnya, contoh misalnya, tindak pidana. Ya. Ini konsep, ketahui dulu ini konsep apa? Konsep hukum. Oke. Kalau ini konsep hukum, jangan langsung ke kamus. Lihat hukumnya dulu, dia ranahnya hukum apa. Misalnya saya ingin mengatakan satu konsep predikat crime. Ya. Loh, ini istilah dari ranah hukum apa nih? Kita buka KUHP nggak akan ketemu tuh. Ya. Rupanya istilah predikat crime itu adalah istilah dari ranah hukum pencucian uang. Money laundering. Nah, kita buka di Undang-Undang Money Laundering. Ya. Undang-Undang 8 2010. Kita buka. Ada nggak konsep predikat crime? Kalau nggak ada, cari di buku-buku atau artikel atau doktrin, gitu ya, yang menjelaskan tentang konsep predikat crime. Nah, itu gunanya bahan hukum sekunder. Kalau ini nggak ada, baru cari di kamus. Tadi itu konsep hukum atau konsep sosial. Oh, kalau dia konsep hukum, maka carinya di kamus hukum. Ya. Di kamus filsafat, nggak akan ketemu.
Nah, ini persoalan yang sama yang pernah terjadi. Ingat nggak waktu perkaranya Rocky Gerung yang tentang kitab suci fiksi? Ya, masih ingat ya cerita itu ya? Si pelapor menjelaskan kata fiksi itu dia pakai kamus bahasa Indonesia. Sedangkan si Rocky Gerung bilang kata fiksi itu pakai kamus filsafat. Ya kan nggak ketemu tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh bertengkar, berselisih, gara-gara satu konsep yang dipahami dengan cara yang berbeda. Nah, misalnya saya mau berdebat sama Pak Ayub nih. Pak Ayub, ini Rocky Gerung itu salah. Kata fiksi itu begini. Kata Pak Ayub, oh enggak, begini. Tanya dulu. Pak Ayub menjelaskan kata fiksi pakai kamus apa? Saya pakai kamus bahasa Irian, gitu misalnya. Oh ya jelas nggak ketemu. Saya pakai kamus hukum. Ya pasti berantem kita urusannya. Orang nggak sama. Levelnya beda. Ya kalau mau saya pakai kamus juga, pakai kamus bahasa Papua misalnya. Ah, ini baru sama. Baru kita diskusi nih, gitu kan. Jadi kalau berbeda kamusnya, berbeda konsepnya, itu nggak akan muncul diskusi, yang ada debat. Gitu. Nah, kalau debat nggak akan ketemu tuh solusinya apa. Tapi kalau diskusi ketemu solusinya. Nah, ini gunanya kamus. Terus apa bedanya dengan ensiklopedia? Nah, itu beda lagi. Jangan disamain, ya. Kalau kamus itu hanya menjelaskan Rocky adalah bebatuan. Hanya itu. Tapi kalau ensiklopedia misalnya Rocky gitu ya. Dimaksud bebatuan dulu ditemukan oleh ini di negara ini tahun sekian gitu ya. Nah, kemudian dijadikan nama gunung dan nah itu ada ceritanya tuh. Ada sejarahnya, ada. Nah, itu ensiklopedia namanya. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai data kualitatif. Data yang diperoleh dari uraian-uraian, pendapat-pendapat, tulisan-tulisan, argumen, gitu ya. Ini disebut data kualitatif. Jadi data sekunder itu pasti sifatnya data kualitatif. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke juris empiris. Data primer. Apa aja instrumennya? Ada 4. Statistik, survei, kuesioner, wawancara. Juris normatif boleh nggak pakai wawancara? Boleh. Tapi namanya wawancara terbuka. Tidak sama dengan wawancara yang ada di data yang ada di juris empiris. Kalau di juris empiris wawancara terstruktur. Berbeda gitu. Masalah orang hukum, ya, orang hukum nih kelakuannya. Kalau mau disebut empiris, yuridis empiris, seolah-olah cukup diwakilkan dengan adanya wawancara. Ya, jadi kalau Bapak meneliti gitu ya. Apa nih empirisnya? Primernya apa? Oh, saya pakai wawancara, Pak. Udah cuma wawancara doang. Iya, ya sudah, udah empiris. Belum. Sebenarnya itu belum masuk ke empirisnya. Kalau mau empiris, 4 ini dipakai. Paling tidak 2,5-nya dipakai. Paling tidak tuh. Ya. Tapi kalau mau murni empiris, 4-nya dipakai. Baru kelihatan empirisnya. Nah, biasanya ini yang jago begini, orang-orang ekonom, ya, ahli dari jurusan ekonomi itu jago nih. Hukum diajari nggak statistik? Diajari, tapi banyak yang nggak lulus. Ada mata kuliah statistik. Dulu saya ada mata kuliah namanya logika dan statistik. Itu 2 kali saya ngulang tuh. Karena statistik kan pakai angka itu. Orang hukum itu biasanya menghindari angka itu. Tapi kalau angkanya dalam bentuk duit, nah itu baru banyak pinter-pinter. Tapi kalau angkanya udah bentuknya statistik, ya, kuesioner, nah itu biasanya lemah semua itu. Oke, nah data yang ada di dalam juris empiris inilah disebut sebagai data kuantitatif. Ya. Data yang diperoleh karena adanya unsur angka dalam bentuk baik itu grafik maupun statistik. Ya. Nah, konsekuensi dari juris empiris ini yang menarik ya di juris empiris. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya lompat dulu nih. Saya lompat ke sini dulu. Ke teknik analisisnya. Konsekuensi dari juris empiris karena yuridisnya
mau nggak mau dia pakai data kualitatif. Karena ada kata empirisnya, mau nggak mau dia pakai data kuantitatif. Akhirnya yang yuridis normatif itu cuma pakai satu metode logika aja, logika deduksi. Dengan model penyimpulan silogisme. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana pembunuhan. Rocky menghilangkan nyawa orang lain, Rocky dipidana. Nah, itu silogisme tuh. Gampang kan pola pikirnya. Yuridis normatif itu gampang pola pikirnya. Nah, yang yuridis empiris akhirnya menjadi babak belur. Kenapa? Karena dia pakai data kualitatif yang logikanya deduksi, dia pakai juga data kuantitatif yang logikanya induksi. Nah, digabung deh tuh. Pusing-pusing dah tuh. Cara gabunginnya. Kalau mau straight konsisten dengan metode. Yang jadi masalah di kita, gitu ya. Sudah begini nih, ininya dihilangin. Ya. Ini dihilangin. Akhirnya cuma pakai ini doang. Gampangin. Kan? Yang terjadi itu kayak gini sekarang hari ini. Jadi lebih mudah. Padahal sebenarnya harusnya begini justru. Nah, harusnya begini. Kalau ditanya, Pak Rocky bisa nggak begini? Terus terang saya jawab, saya nggak bisa. Kenapa? Di kuantitatifnya saya nggak kuat. Saya nggak punya kemampuan di kuantitatif. Kalau di kualitatif oke gitu ya. Tapi di kuantitatif saya nggak punya kemampuan. Ini kalau mau konsisten dengan metode. Nah, ini tadi saya ada lompat, ini yang saya lompati. Nah, ini. Ya, teknik pengumpulan datanya. Kalau yuridis normatif itu studi kepustakaan. Gampangnya datang ke perpus, baca buku, cari-cari gitu ya. Nah, yuridis empiris, studi kepustakaan plus studi lapangan. Ya, ada plusnya nih. Jadi harus dua-duanya harus ada. Oke. Saya cukupkan sampai di sini, kita masuk ke diskusi aja. Silakan kalau ada yang mau diskusi atau ada yang mau bertanya. Izin Pak Dr. Rocky. Silakan. Izin Pak Dr. Ya, mungkin sedikit yang ingin hal metodologi ini. Jujur saja bahwa tadi seperti Pak Dokter katakan, kami kan sudah meninggalkan S1 itu berapa puluh tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Sehingga dengan metode penelitian seperti ini, otomatis yang setelah Bapak jelaskan, ada sedikit mengena, tapi lebih banyak bingungnya. Kemudian Dok, saya tertarik dengan yang tadi Pak Dokter sampaikan terkait dengan metode empiris itu. Tetapi tadi Pak Dokter menyambung lagi bahwa kalau Pak Dokter sendiri sudah nyerah. Nah, yang saya tanyakan di sini dalam metode kan tadi di slide nomor 3 dari bawah, mohon izin, slide nomor 3 dari bawah itu ini. Iya, ini ya? Iya ini. Oke. Bukan yang di bawahnya. Iya, benar itu. Bagaimana benar ini Pak Dokter? Dari sisi yuridis empiris ini kan ada studi kepustakaannya, ya, plus studi lapangannya. Ya. Nah, ketika kita melakukan, misalkan nih kita kepingin menulis atau melakukan menulis tesis atau menyusun penanganan kasus, atau katakanlah dalam hal pembedahan
salah satu peraturan-peraturan yang khususnya terutama di daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira sinkronisasinya dengan studi lapangan itu seperti apa? Oh, oke. Mensinkronkannya dengan studi lapangan seperti apa, dokter? Baik. Izin. Gini, studi kepustakaan atau library research itu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Baik yang dalam bentuk putusan dan segala macamnya, buku, artikel, segala macamnya. Ya. Nah, kemudian apa fungsi dari studi lapangan? Kan gitu ya? Ya. Benar. Sebenarnya studi lapangan itu merupakan proses verifikasi itu. Yang kita baca dalam buku, di prakteknya itu nyatanya gimana? Hari ini saya mengatakan bahwa teknik pengumpulan data itu adalah A, B, C, D, E, X. Ya, kemudian Bapak turun ke lapangan, survei misalnya. Ya, yang disurvei siapa nih? Kalau kita ngomongin teknologi metode penelitian, pasti yang disurvei adalah dosen-dosen yang paham metode penelitian. Kan gitu kan? Nah, di dalam teknik empiris itu ada istilahnya tuh. Ada random sample, ada purposive sample, gitu kan? Itu saya masih tahu. Nah, tapi di dalamnya nanti ada hitung-hitungannya tuh. Ada N/2 kali apa. Nah, itu saya sudah angkat tangan tuh, ya. Tapi kalau purposive sample itu artinya orang yang mau kita survei itu sudah kita data duluan. Misalnya, di Papua itu ada 10 dosen metodologi. Nah, dari 10 dosen metodologi itu, menurut sistem purposive sample, harus berapa orang yang diambil dari 10. Nah, anggap misalnya, anggaplah saya tahu cara hitungnya ya. Misalnya, yang perlu kita ambil ternyata cuma 3, gitu kan. Nah, dari 3 itu, kita tanyakan, menurut Rocky Marbun, teknik pengumpulan data itu adalah ABCD. Menurut Bapak apa? Sampai 5 orang tadi yang kita pilih. Nah, itu sebenarnya proses verifikasi itu. Nah, kalau ternyata yang di lapangan tuh bilang, oh enggak, teknik pengumpulan data itu adalah XYZ. Semuanya bicara XYZ, berarti teori yang saya sebutkan tadi atau doktrin yang saya sebutkan tadi salah. Nggak tepat. Bukan salah ya, nggak tepat. Nah, jadi lapangan itu merupakan verifikasi terhadap data yang diperoleh dalam konteks studi kepustakaan, tapi sekaligus apa yang di lapangan itu melakukan falsifikasi terhadap teori yang disampaikan. Nah, itu korelasinya sebenarnya. Nah, jadi bisa nggak data lapangan kita ambil secara kualitatif? Bisa, saya bisa. Tapi setelah kuantitatifnya selesai dulu. Nah, kuantitatifnya dulu selesai. Setelah kuantitatifnya selesai, baru saya ngomong dari sisi kualitatif. Gitu. Jadi saya kalau bikin penelitian, saya tahu nih, oh ini nggak bisa cuma kualitatif, ini harus pakai kuantitatif. Ya sudah, saya ajak teman saya yang jago kuantitatif, gitu kan. Ini kamu kerja dulu nih kuantitatifnya. Kalau kamu sudah keluar hasil kuantitatifnya, baru saya secara kualitatif menyampaikan pendapat. Siap. Nah, gitu Mas. Jadi saya ngerti tuh. Siap. Kuantitatif itu konsekuensinya saya ngerti. Yang saya nggak ngerti, rumusnya yang saya nggak ngerti. Siap, Pak Dokter. Ya. Artinya dalam studi lapangan, kan pengalaman saya sudah pernah 3 kali Pak Dokter diminta bantu untuk kebetulan ada teman-teman yang sementara menyusun tesis, kemudian mereka buat dalam bentuk satu kuesioner. Itu diserahkan ke per orang-orang. Apakah itu yang dimaksudkan dalam studi lapangan seperti itu? Ya, itu termasuk kalau dikaitkan dengan yang data tadi primer. Oh ya, baik. Ya. Baik Pak Dokter, terima kasih. Ya. Silakan kalau ada lagi.
Kalau nggak ada lagi, gini, saya ingin nanti di saat tugas akhir, ya, di saat tugas akhir, saya minta tugas akhirnya adalah masing-masing dari kita semua buat artikel jurnal ilmiah nasional ya, bukan internasional, nasional aja. Angkat peristiwa hukum, fenomena hukum, baik itu dari putusan ataupun dari fakta sosial ke dalam bentuk artikel. Ya. Nah, nanti artikel itu harus merujuk kepada jurnal tertentu. Silakan pilih. Saya siapkan template-template jurnalnya. Nah, selama kita kuliah, selain materi yang saya berikan, nanti dari video, saya akan buat beberapa video untuk materi. Setiap kali kita ketemu, nggak lagi bahas materi, tapi langsung bahas praktek. Rumusan masalah gimana, ya, cara nulis gimana, pakai template-nya jurnal mana, ya. Sampai nanti di akhir perkuliahan, artikel itu kita submit ke jurnal bersama dengan nama dosen. Terserah, nama dosennya terserah. Ya. Mau teman-teman kasih nama Pak Asep atau Bu Dea, terserah. Ya. Tapi nanti teknis penulisan dan substansi itu saya yang bimbing dari awal sampai akhir. Hanya untuk kelas ini. Gitu ya. Dan konsekuensi ya, buat teman-teman pasti nilainya maksimal saya berikan. Strata 1 lah nilainya. Ya, maksudnya strata paling tinggi. Amin. Gitu ya. Amin. Nah, jadi kontribusi karena kalau mahasiswa menulis pakai nama mahasiswa, ini bukan pakai nama dosen ya, dosen cuma nebeng doang, tapi nama mahasiswanya nomor 1 itu kampus kampus naik ini akreditasinya, peringkatnya naik, bisa membantu peringkat. Nah, mahasiswa terbantu untuk bisa mulai berlatih menulis artikel dalam bentuk kecil, nanti di akhir perkuliahan, masa perkuliahan adalah dalam bentuk tesis. Ya, mulai terbiasa dalam menyusun. Gitu. Nah, jadi nanti dari hari ini sampai hari, kita ketemu lagi Rabu depan? Enggak, Rabu 2 minggu lagi. Kalau jadwalnya masih kami belum tahu, Pak Dokter. Mungkin lebih tahu Pak Wildan atau teman-teman seperti Pak Jeffrey dengan Pak Rocky. Gitu. Oh, kalau gitu, karena ini harus agak intensif, saya harus bimbingnya gitu, nggak bisa saya lepas. Nanti kalau saya lepas, bimbingannya justru kemana-mana gitu ya. Saya masukin nomor hand, ada ketua kelas nggak nih? Belum ada. Kami punya grup. Kami ada punya grup. Oh, punya grup. Grup ini aja. Bisa gunakan grup. Banyak saja. Pak Dokter. Pak Dokter nanti bisa informasi sama Pak Mas Wildan begitu, Pak Dokter. Atau kalau kayak gitu nanti tolong saya dikontak ya. Saya di chat, saya tulis nomor handphone saya. Saya kontak 1 orang aja untuk bisa saya serahkan video-video yang harus ditonton sampai kita pertemuan nanti. Itu ada nomor kontak. Oke, Pak Jeffrey, Pak Dokter. Boleh kontak saya gitu. Jadi saya ada pengelolanya. Izin Pak Dokter. Ya. Ada pengelolanya. Pak Jeffrey namanya. Selama ini dia bisa memfasilitasi kita semua. Ya. Jadi saya pikir langsung bisa dikirim ke Pak Jeffrey saja, nomornya Pak Jeffrey. Saya nggak tahu untuk bisa di. Nanti saya masukkan Pak Dokter nomornya di grup. Oke, ya. Oke. Ya, nanti informasi untuk melengkapi kegiatan menulis kita mungkin lebih banyak dari video, ya, video YouTube. Selebihnya kita ketemu, kita langsung praktek gitu ya. Cuma prakteknya nggak langsung gede, enggak.
Praktek awalnya itu, nah nih tugas pertama sampai nanti kita ketemu itu adalah cari permasalahan. Ya, cari masalah. Cari masalah bukan berarti Bapak atau Ibu bikin masalah di tempat lain, enggak. Ya, cari rumusan masalah lah gitu kira-kira. Ya. Kira-kira misalnya kalau di kepolisian itu ada masalah tuh dengan sistem anggaran berbasis kinerja itu. Ya. Jadi karena Indonesia menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja, akhirnya penyidikannya itu kayak kejar target. Sama di penuntutan juga begitu. Di penuntutan itu juga kejar target. Karena sistem anggarannya berbasis kinerja. Jadi kalau sudah menuntut, artinya sudah kerja, baru keluar tuh APBN. Nah itu ada masalah. Oh ini masalah. Bagaimana kalau nggak tercapai targetnya? Masalah tuh. Nah, apakah dihukum penyidiknya? Atau ternyata dalam praktek, karena kebetulan saya acara pidana ya, ternyata di praktek khusus tindak pidana narkotika, itu untuk memenuhi target, akhirnya diada-adain tuh. Ada orang dijebak. Ya. Dikasih, yang saya baca putusan pengadilan, jadi ada anak kecil, dilempar plastik, bungkusan hitam, disuruh ambil tuh bungkusan. Begitu diambil sama anak kecil itu ternyata isinya narkoba. Langsung ditangkap sama polisinya yang lempar tadi itu. Nah untungnya peristiwa itu terjadi di depan rumah makan. Jadi banyak orang yang ngeliatin. Nah akhirnya banyak orang yang jadi saksi di pengadilan. Enggak, anak itu lagi jalan, bapak ini polisi ngelempar bungkusan supaya diambil sama anak itu. Ternyata waktu dibuka narkoba. Nah bapak ini nangkep gitu. Akhirnya dibebaskan. Nah, dari situ ketahuan ternyata untuk narkotika itu setiap polres, polres atau polsek itu punya target 4 tersangka narkotik. Ya, supaya apa? Karena dan DIPA-nya, anggarannya yang dibuat itu untuk 4 tersangka. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana kalau ternyata mereka cuma 3? Kalau cuma 3 berarti kan bisa jadi supaya terpenuhi DIPA-nya, yang 4-nya akal-akalan. Nah, itu kan masalah tuh. Ya. Basisnya apa? Ada putusan pengadilannya. Nah, jadi yang maksud saya cari masalah itu cari masalah yang kayak gitu ya. Bukan cari masalah yang bikin masalah, enggak gitu ya. Nah, itu nanti yang mau kita angkat ya. Jadi satu penelitian. Nah, pertemuan berikutnya kita diskusi, Pak, kalau kayak gini kira-kira ini masalah hukum atau bukan gitu. Atau jangan-jangan ini masalah sosial, bukan masalah hukum. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Hari ini saya cukupkan sampai di sini gitu ya, karena setengah jam lagi saya buka puasa. Kalau di sana sudah 7:30 ya kali ya? Iya Pak, iya Pak. Udah kemalaman. Benar, sudah 7:30. Iya. Di sini baru 5:30 soalnya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti saya mohon dikontak 1 orang ya supaya saya bisa hubungan intens untuk memberikan materi-materi secara online dan nanti kita ketemu langsung praktek aja. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukup sampai di sini. Izin Pak. Oh ya, silakan. Izin Pak. Ya, mungkin ini saya mau tanya apakah ini masalah atau bukan. Karena di Papua Barat itu sementara ini ada terjadi mencabut izin pemungutan hasil hutan kayu. Nah, sehingga sampai hari ini izin pemungutan hasil hutan kayu. Oh. Nah, sehingga dasar pembayaran PSDH kepada negara itu sampai hari ini belum ada keluar. Nah, tapi kenyataan di lapangan itu pengolahan kayu lokal itu masih berjalan sampai sekarang dengan adanya kebutuhan atau permintaan dari adanya pembangunan. Nah, ini masalah hukum. Kira-kira seperti ya. Itu masalah hukum. Iya. Karena tinggal sampai nanti hari ini posisinya Pak Ayub mau setuju atau tidak setuju. Ya. Nah, kalau Pak Ayub setuju dengan kondisi hari ini, ya, kalau Pak Ayub setuju, jangan dibahas. Kan udah setuju. Siap. Yang dibahas itu yang kita nggak setuju gitu. Ya. Siap. Tapi itu masalah hukum tuh, itu masalah hukum.
Terima kasih Ya, Pak menarik Dokter. itu menarik. Baik, ya Pak Dokter, saya silakan. ingin mengatakan sebuah masalah karena saya lagi tertarik mencermati sebuah masalah sehubungan dengan urusan pemerintahan. Ini kan ada disharmoni hubungan antara, kalau di Provinsi Maluku sekarang nampak gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Nah, di mana masalah hukum dalam hal mungkin pembagian kekuasaan dan juga dalam hubungan tata kelola pemerintahan, Pak Dokter. Ya. Itu saya ketemu beberapa tulisan tentang itu. Bagaimana posisi strategis dari para wakil. Mau wakil gubernur, wakil apa gitu kan. Posisi strategisnya itu gimana? Iya. Karena dia dipilih satu paket gitu kan. Tapi masing-masing kan gitu. Iya. Sedangkan si wakil-wakil itu juga punya konstituen tuh ternyata. Bahkan terkadang ada wakil yang justru konstituennya lebih besar dibanding gubernurnya atau bupatinya gitu. Kan ada tuh yang begitu tuh. Nah, tapi itu menarik. Iya. Jangan sampai kepleset sedikit masuk ke ranah politik praktis, jangan. Ya. Iya. Itu hanya masuk ke masalah HTN. Ya, jadi pandangan subjektif kita sebagai orang daerah yang melihat langsung, ya, yang melihat langsung peristiwa itu, jangan ikut-ikutan. Seolah-olah kita nggak ngelihat tuh, seolah-olah kita nggak ngelihat, ya. Jadi biar terlihat objektif, walaupun sebenarnya Bapak melihat langsung nih. Nah, itu nanti trik-trik dalam meneliti seperti itu, karena banyak. Saya juga sering meneliti. Dulu waktu saya jadi lawyer, putusan hakimnya itu saya nggak suka, saya teliti, saya bilang ini salah. Tapi nama saya sebagai peneliti atau legal standing saya sebagai lawyer itu nggak muncul dalam penelitian. Ya, siap. Jadi terlihat objektif gitu. Padahal kita ngakalin sebenarnya gitu. Ya. Siap, Pak Kasih, Pak Dokter. Ya, oke, cukup. Nanti dikumpulkan dulu aja permasalahan-permasalahan. Nanti minggu depan atau ketemu kita kedua, kita bahas satu persatu, ya, sampai detail, baru kita tuangkan dalam bentuk artikel. Baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini hadir dan mendengarkan ocehan saya. Ya, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Saya terima kasih dan selamat malam. Selamat Pak Dokter. Saya izin live ya. Ya, Pak Dokter, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Berbuka puasa.